Halo semuanya, selamat datang kembali di channel yang tidak ada faedahnya dan sudah pasti akan membuang-buang waktu Anda. Bersama gua Haidar Hamim dan inilah Waybor Space. Yes, kita berjumpa lagi ya cuy. Gimana nih kabar lo semua? Gue doain semoga baik-baik aja ya. Dan seperti yang kita tahu, di weekend-weekend ini lagi banyak banget konser ya. Kayaknya hampir setiap weekend gitu ya, selalu ada yang namanya konser. Gila gak sih cuy? Cuman kan masalahnya gini, konsernya ada, duitnya ada nggak? Ya nggak tahu ya, mungkin sekarang tuh emang mulai naik lagi nih ya dunia permusikan di Indonesia gitu ya, karena sekarang juga mungkin pandemi juga udah mulai mendingan kali ya, makanya banyak banget konser nih ya. Tapi gue sekali ini tidak menonton konser, jadi hari ini tuh gue bikin videonya itu waktu konser berdendang bergoyang apa ya kalau nggak salah lagi di itu waktunya itu bertepatan dengan festival di Istora Senayan ya, yaitu berdendang bergoyang apa ya kalau nggak salah. Dan itu kayaknya hampir semua teman-teman gue, nggak hampir sih, ya banyak lainnya, banyak teman-teman gue di Instagram tuh pada ngepostnya tuh lagi di berdendang bergoyang itu cuy. Cuman ya nggak sebanyak waktu pesta pora ya, kayaknya waktu pesta pora tuh hampir semua orang ya kayaknya yang pada ngupdate itu ya. Nah tapi kali ini bukan itu yang pengen gue bahas, cuman yang pengen gue bahas adalah bukan bahas sih, gue pengen mereaction TikTok sebenarnya. Jadi kan TikTok tuh suka ada kayak quotes gitu ya. Nah bukan quotes juga sih, lebih tepatnya apa ya, mungkin TXT gitu ya yang sudah di screenshot ya. Dan itu bisa dibilang cukup rame di Twitter. Ya sudahlah kalau gitu, tanpa banyak-banyak bacot, langsung aja kali ya kita mulai kontennya. Hai, saya terlahir tuli. Oke. Semangat kak, jangan dengerin apa kata orang lain. Ya ampun, baru mulai aja udah gelap sekali loh. Dia itu tuli loh, masa ya suruh dengerin sih, bangsat nih. Yang komen ini siapa nih namanya? Sultan Jordan. Hey, Anda ya, masa orang nggak bisa denger disuruh dengerin lu? Tolong nih ya Sultan Jordan ya, Anda ini loh saya ini baru mulai loh, sudah gelap aja nih ya. Tapi ya sama sih ya kayak foto mbaknya nih, pakai kacamata hitam ya gelap ya. Diputusin doi gara-gara keluarga minta uang panai 5M. Uang panai apa itu? Kita lanjut dulu ya. Padahal ini kan perkara mudah. Uang panai itu apa? Gue nggak tahu cuy, sorry ya. Coba kita googling uang panai. Uang panai artinya secara sederhana uang panai atau dui menre adalah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Oke, uang panai tersebut ditujukan untuk belanja keperluan pesta pernikahan. Oh ini ya mirip-mirip apa ya, bisa dibilang mirip-mirip seserahan kali ya, cuman bedanya ini tuh untuk keperluan pesta pernikahan cuy. Oke. Uang panai 5M. Gila kali ya. Lu mau nikahan lu ngundang Raisa dan juga trio wek-wek anjing sampai 5M loh. Gila. Nikahan apa cuy 5M? Gue gak kebayang sih ya. Nikahan 5M. Anda pengen menyaingi Raffi Ahmad? Hei, siapa sih namanya nih? Ada namanya gak sih nih? Ya pokoknya mbak-mbak ini lah ya. Cuma kan ya udahlah ya, setiap wanita itu kan biasanya punya dream weddingnya masing-masing. Cuman mungkin mbaknya yang ini pengen ini kali ya, nikahannya itu artis-artis pesta pora dipindahin ke acara nikahannya dia ya. Makanya butuh budget 5M cuy, gokil juga ya. Next, sengaja aku kenain gigi supaya kamu percaya baru pertama kali. Gue tahu lagi nih maksudnya apa. Sengaja aku kenain gigi supaya kamu percaya baru pertama kali. Anda ini bibir dikulum ya. Aduh, agak-agak ngeri ya cuy. Aduh, tapi kenapa harus kayak gitu ya? Sengaja aku kenain gigi supaya kamu percaya baru pertama kali. Emangnya tanda orang itu baru pertama kali ya itu emang harus dikenain gigi ya? Kayaknya enggak juga deh. Bukannya kalau baru pertama kali itu kurang ngejepit gitu ya, tapi kok gue tahu banget ya enggak, maksudnya kurang mencengkrem gitu ya, maksudnya ya itu bibir apa. Bentar, ini kita mencoba untuk berpikir positif ya. Oh mungkin maksudnya si cewek ini gigi itu maksudnya gigi motor kali, dikenain ke gigi supaya dia tuh pura-pura oh kayaknya dia baru belajar motor nih, kayak gitu cuy. Tolong dong pikirannya ya, jangan kotor-kotor mulu ya bangsat. Ketika ada cowok ngajakin nikah dengan mahar 10 juta, dia nggak tahu biaya kuliah kita 50 juta. Oke, di bawahnya nih.
Sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah ringan mas kawinnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian barang pemberian mahar menjadi hak milik sang istri. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulnya. Menarik ya. Sejujurnya gue belum pernah nikah, jadi gue belum tahu nih ya. Dan ini sebenarnya bukan gak relate sih, cuman maksud gue kurang relevan aja kali ya buat gue. Cuman kayaknya ini enak banget nih kalau kita tanggapi nih. Menurut gue sah-sah aja kok setiap wanita itu pengen punya yang namanya, ya balik lagi ya, impian-impian dalam pernikahan gitu ya. Tapi gue juga setuju sih sama hadis yang dikatakan, kan ada nih di bawahnya nih ya. Karena ya sebaik-baiknya perempuan adalah yang paling mudah atau ringan mas kawinnya gitu. Karena menurut gue pribadi pun, ya nggak tahu sih ya, ini sih kembali ke pribadi masing-masing. Menurut gue kayaknya sih ya yang lebih penting itu setelah lo resepsinya deh. Bukan pas lo resepsinya sih kalau menurut gue ya. Resepsi itu memang penting ya. Kayak mas kawin juga penting. Cuman menurut gue yang berat itu kayaknya bukan di situ sih. Tapi ketika lo setelah nikah itu yang berat men. Itu yang berat gitu. Tapi ya setiap orang itu pasti punya pandangannya tersendiri ya tentang pernikahan masing-masing. Anjir nih jawaban kayak gini jawaban aman banget sebenarnya ya. Mungkin si cewek itu berpikir bahwa ya gue dibesarin sama orang tua gue tuh gak mudah loh. Banyak duit yang keluar. Contoh salah satunya itu kayak biaya kuliah aja gue habis 50 juta. Masa iya lo ngemaharin gue cuma 10 juta kayak gitu kali kasarannya ya. Tapi kalau seandainya memang pasangan lo itu mampunya 10 juta doang, terus gimana? Masa iya nggak jadi nikah sih? Tapi yang pasti sih menurut gue, menikahlah dengan seseorang yang mencintai lo. Karena apa? Kemungkinan besar orang yang mencintai lo tidak akan memberatkan lo. Emang bener sih, cewek lebih suka sama cowok humoris dibanding cowok ganteng. Suka doang ya, kalau pacaran ya milih yang ganteng dong. Menurut gue kata-kata ini tuh bener ya. Gini, terkadang orang humoris tuh emang menarik tapi dalam arti tuh menghibur cuy. Kalau untuk menjadi seorang pasangan, tapi kayaknya lebih cocok untuk menjadi seorang temen aja gitu. Nah, bahayanya gini nih kalau menurut gue ya. Ketika lo menjadi seseorang yang terlalu lucu, orang tuh senang sama lo, orang tuh respect sama lo, tapi bukan menjadi seseorang yang spesial tapi lo. Cuma jadi kayak pengiring hidup orang aja gitu. Cuma buat menghibur, cuma jadi badut. Itulah kasiannya gitu ya orang-orang yang lucu-lucu itu ya. Makanya paling bener sih kalau lu ganteng, lu belajar ngelucu sih menurut gue. Itu udah paling beres sih menurut gue ya. Karena kalau orang ganteng bisa nyanyi ya keren sih, cuman ya udah be aja. Tapi kalau orang ganteng lucu tuh menurut gue itu unik banget cuy. Kayaknya lo harus jadi yang kayak gitu sih ya. Ya emang sih orang yang lucu itu emang menghibur banget. Tapi kalau jatuhnya jadi penghibur, ya buat apa? Ortu gue gak pernah ngelarang-larang apapun. Justru karena gak pernah dilarang, jadi gue tahu diri dan bisa membatasi diri sendiri. Menarik. Menurut gue gak semua orang itu kayak lu ya. Yang bisa tahu diri dan juga bisa membatasi diri. Di luar sana tuh banyak banget loh orang-orang yang tidak bisa mengontrol dirinya dengan baik ya. Jadi butuh sosok orang tua untuk mengontrol dirinya. Jadi menurut gue sih kayaknya quotes ini atau kata-kata ini tidak relate sama semua orang ya. Cuma relate untuk orang-orang yang mandiri aja sih kalau menurut gue ya. Tapi emang terkadang yang namanya larangan itu tuh kayak semacam ajakan tapi tidak secara langsung. Lu suka merasakan hal kayak gitu gak sih? Contoh misalkan, kamu jangan pegang itu ya, panas. Ketika kita kecil, pastinya kan kita kayak, loh kenapa gua gak boleh megang? Panas, emangnya panasnya kayak gimana sih? Yang ada pasti kita malah pegang, kayak gitu ya. Sama aja kayak, kamu jangan bersenggama, nanti kamu bisa ini. Emang bersenggama itu apa sih? Kenapa gua gak boleh bersenggama? Oh tahu-tahu dia nyobain gitu kan. Ya itu contoh kotornya aja ya. Pengen banget rasanya tidur sama kamu, no sex ya. Hah? Cuma mau kayak pelukan aja dan kita bener-bener pelukan. Dengan tangan kanan kamu sebagai bantal. Oke, berarti gini ya. Bantal aku dan tangan kirimu berada di perutku. Oke. Dia menikmati suasana saling melepaskan kelelahan dunia. Ini kayaknya lebih ke quality time ya. Quality time bersama nih. Di Oyo, jangan di Oyo dong. Ya maksudnya kayak lu lagi staycation berdua kan, kalau nggak di kosan ya. Terus di bawahnya tuh selimut ya. Nah di balik selimut
ada burung dan juga kue apem. Aduh. Tapi menurut gue teks-teks kayak gini tuh ya pastinya relate sama orang-orang yang memang dia itu udah terbuka sama pasangannya kayaknya ya. Kalau orang yang pacarannya lurus-lurus aja pasti bingung ya. Apa maksudnya? Ih, bukannya nggak boleh ya kayak gitu bla segala macam. Aduh, pusing ya. Aduh. Ya intinya ini cuma relate sama orang-orang yang memang. Tapi kan masalahnya gini loh. Kalau seandainya lu posisinya kayak gitu ya, tangan kanan di sini gitu ya. Terus tangan cowoknya di perut ceweknya gitu kan. Takutnya si cowoknya itu tangannya malah ke bawah, nanti malah jadi yang lain. Oke, kita lanjut ya. Kabur dari rumah bareng mantan. Ya Allah, karena nggak kuat gaji suami cuma 2 juta. Ini buat orang-orang yang, waduh, ini sih hal kayak gini nih sangat amat mengerikan ya. Lu bayangin cuy, lu udah suami istri. Ini khususnya buat laki-laki ya, kalau menurut gue ya. Lu udah suami istri gitu ya, lu punya istri, lo sayang sama istri lo nyari duit setengah mati, tapi ternyata hasilnya itu tidak banyak gitu ya, tidak sepadan dengan keinginannya dia. Tiba-tiba dia cabut sama mantannya cuy. Betapa sakitnya itu rasanya cuy, kalau lo tahu ya. Aduh ya, kalau gue sih cuma berdoa semoga gue dijauhkan ya dari orang-orang kayak gini ya pastinya ya. Gila loh, duit tuh bisa dicari men, beneran deh, walaupun susah ya. Tapi yang namanya kesetiaan itu, aduh, nggak ada harganya men. Wah ini gue nggak tahu ya bener atau enggak. Cuman kalau emang beneran ada sih, waduh, ini sih udah pasti jadi musuh masyarakat ya. Bakalan bersaing sama Adriano Colby dan juga ternyata muslim ya. Padahal kalau dia tahu ya, aduh, gaji 2 juta tuh masih lumayan loh cuy. Dia nggak tahu aja gaji penyiar radio berapa ya kalau masih awal-awal. Aduh. Padahal masalah sepele, hanya liburan bareng sama mantan 1 minggu. Suamiku pulang ke rumah ibunya dan bilang aku selingkuh. Ya iya dong Ijah, lu liburan bareng sama mantan lo, ya. Sedangkan lu sudah punya suami. Ya gimana dong? Seminggu lagi bangsat ya. Gini loh, kan lu udah punya suami, kenapa lu gak liburan sama suami lu aja gitu ya? Kalau enggak ya lu liburan barengan sama saudara lu kek, kalau enggak sama temen lu kek. Kenapa harus sama mantan lu gitu loh? Spesifiknya ke situ gitu loh. Masa iya lu liburan bareng mantan lo tidak bersentuhan, kan tidak mungkin dong ya. Susah lah, agak susah gitu loh masuk ke logika gitu ya. Di pikiran seorang Haidar Hamim tuh agak sulit gitu loh. Dan gimana caranya juga gitu ya suami lu itu positive thinking ke lu tuh susah juga dong. Gini ya, logikanya aja deh, logika aja nih. Lo liburan seminggu sama mantan lo, iya nggak? Yang namanya liburan seminggu otomatis pasti nginep dong. Nah masalahnya nginepnya itu beda-beda kamar atau satu kamar. Kalaupun beda-beda kamar kan tetap bisa masuk cuy, paham nggak? Apalagi ini mantan lo cuy. Iya kalau seandainya udah bener-bener, cuy gue kasih tau sama lu ya, yang namanya mantan nggak ada perasaannya, tapi nafsunya itu pasti tetap ada cuy. Beneran deh, gue kasih tahu aja sama lu. Ketika lu tidak sayang sama mantan lu, tapi lu di dalam satu ruangan bersama gitu ya, itu nafsu lu tuh pasti akan bekerja men. Jadi jangan deh, jangan main-main di area situ ya. Gak baik. Dan menurut gue wajar aja sih kalau seandainya mertua atau apa sih nih, mertua lu itu bilang kalau lu selingkuh, ya wajar lah. Itu udah selingkuh men. Pakai logika aja ya. Gak mungkin dong kalau seandainya dia itu liburan seminggu bilang sama suaminya, masa gini, aku mau liburan ya seminggu, sama siapa? Pasti suaminya nanya dong, sama mantan aku. Oh ya udah boleh, silakan, kamu butuh duit berapa? Kan tidak mungkin kayak gitu dong. Suami macam apa kayak gitu ya? Makanya gue yakin pasti ini diem ya. Dan memang bangsat aja ya. Ya mungkin segitu aja kali ya reaction gue terhadap TXT dari TikTok ya. Dan menurut gue menarik banget ya. Itu kan ketik sendiri gak sih? Biasanya kayak gitu kan kayak instastory gitu ya. Lo mau berkeluh kesah gitu ya lewat words gitu kan. Menarik sekali ya. Dan banyak sekali yang sangat-sangat amat dark gitu ya. Dan menyebalkan juga banyak pastinya ya. Ya kalau gitu terima kasih banyak yang sudah menonton video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar channel ini makin berkembang ya. Enggak sih, bohong lah, itu klise banget anjing. Itu sangat amat munafik ya. Ya pastinya biar gue kaya lah. Apalagi gitu kan.
Bikin channel YouTube, subscribernya jutaan, ya AdSense-nya pasti banyak dong. Ya apalagi kalau bukan buat kaya gitu ya. Ya tapi kan kalau emang gue kaya beneran ya syukur lah. Kalau nggak kaya juga nggak apa-apa ya. Udahlah jangan munafik-munafik gitu. Oh buat channel gue berkembang apa segala macam, tai kucing lah ya. Kalau lu kaya ya lu kaya aja gara-gara YouTube, udah gitu aja. Sekarang siapa sih orang yang nggak pengen kaya cuy? Semua orang juga pengen kaya ya nggak sih? Cuman caranya aja beda-beda ya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak ya buat teman-teman di sini yang sudah menonton video gue kali ini, dan buat lo yang pengen mengenal gue lebih dekat, lo bisa yang namanya follow Instagram gue ya. Sudah gue taruh di kolom description di bawah. Oke? Kalau gitu gue Adar Hamim pamit dan sampai jumpa di video-video Weibo Space selanjutnya. Bye bye.